Halo, balik lagi di video unboxing iseng-iseng yang saya lakukan. Kali ini saya mau mengunboxing sebuah kamera legend untuk ngevlog yang sekarang tuh harganya gak masuk akal. Jadi harganya bahkan lebih mahal dibandingkan harga barunya dulu. Yaitu kamera G7X atau G7X yang mark pertama. Ini saya beli, alhamdulillahnya harganya normal, nggak mahal dan juga nggak murah gitu. Tapi secondnya ya normal lah, harga normal. Dan ini kameranya, dan langsung aja kita unboxing. Ini juga baru datang dan saya juga mau tes gimana kualitas gambarnya, apakah masih worth it untuk dipakai di tahun 2025. Oke, langsung aja kita unboxing. Oke, ini kardusnya, packaging atau paket dari penjualnya masih belum dibuka ya. Dan ini kamera G7X itu adalah kamera pertama kali orang-orang ngevlog atau youtuber dulu itu pada pakai kamera ini. Dulu saya juga punya, pernah beli, cuma harganya waktu itu di 7 jutaan tuh, beli barunya 7 jutaan. Dan karena waktu itu saya belum bisa ngedit video karena laptopnya nggak mumpuni, jadi saya jual lagi kameranya. Nah, dia masih ada kardusnya juga, kayak gini kardusnya. Ini dapat tas. Jadi kamera G7X ini itu rilisnya tahun 2014, September 2014. Jadi udah sekitar 10 tahun usianya. Dan pertama kali keluar ini banyak banget yang pakai, youtuber karena bentuknya nggak besar, simple gitu ya, praktis. Kemudian waktu itu secara kualitas gambar cukup oke gitu dibandingkan kamera DSLR yang ukurannya besar. Ini ukurannya tidak terlalu besar dan bisa dikantongin juga sih kalau kalian mau ngantongin. Oke, kita unboxing kameranya dulu aja. Oke, ini dia kardusnya. Ini masih cukup oke, terawat. Si kardusnya nggak pernah apa ini, kayaknya disimpan doang. Dan di paket pembeliannya ada satu buah kamera, kemudian juga ada chargingnya. Nah, beda sama kamera Sony, kamera Canon G7X atau Sony ZV-1 ya. Kamera Canon G7X ini masih ada nota pembeliannya nih. Kita lihat harga barunya dulu, dia beli berapa. Nah, dia dulu beli harganya tuh 7.780.000 ya. Ini untuk harganya. Kemudian di sini ada kartu garansinya, di sini ada manual book. Ini masih cukup lengkap nih bawaannya tuh. Manual book. Oke. Ini tempat baterai nih, plastik buat naruh baterai. Nah, kita lihat di paket pembeliannya, ini masih original ya. Ini nggak ada, harusnya sini ada chargerannya. Kayaknya di sini nih. Kita buka. Nah, ini dia kameranya. Nah, kamera G7X tuh ukurannya kecil. Dan ini secara body masih mulus. Cuma ya ini nih, karena termakan usia, wajar lah udah 10 tahunan ya. Ini belinya tahun berapa ya? Bisa cek dulu. Saya lupa tadi lihat tahun belinya. Ini 2016, berarti sekitar 8 tahunan usianya ini. Udah agak berkarat bautnya. Tapi secara overall ini masih cukup mulus. Cuma bautnya aja berkarat karena memang termakan usia. Dia juga sudah ada wifi-nya buat pindahin data pakai aplikasi. Cuma kelemahannya adalah si kamera ini baterainya nih. Kelemahannya adalah, nggak tahu kenapa ya, G7X ini hampir semua yang second itu Vignet layarnya semua. Ini udah memorinya. Kita pasang memorinya dulu. Baterainya kecil ya. Ini pakai yang 1250 mAh NB13L. Jenis baterainya kecil ya. Kekurangannya tentu aja baterainya cepet habis karena ukuran baterainya kecil. Kemudian itu kalau misalkan kelamaan nih Vignet layarnya. Nanti kita lihat ya, kita pasang dulu memorinya. Oke, dia nggak ada colokan jack audio, cuma dia ada flashnya. Jadi harga barunya 7 jutaan. Nah, kekurangannya tuh ya, dia Vignet, jadi harus diganti si layarnya. Cuman ini masih oke lah, masih cukup bisa digunakan. Nanti kita tes hasil gambarnya kayak gimana. Nah, ini dia untuk bentuknya. Dibandingkan G7X Mark II, saya sih suka yang G7X Mark I ya, karena bodinya full kayak gini, nggak ada karet-karetan. Kalau ada karet-karetan itu suka gampang copot karetnya gitu, lama-kelamaan ngelar. Ini nggak ada, dan dia kelebihannya bisa di flip kayak gini. Kalau buat ngevlog ini cukup oke. Nah, itu untuk kameranya. Di sini maksimum perekaman di 1080 di
di 60 fps. Dan bedanya dengan kamera Sony, dia udah touchscreen ya, layarnya udah touchscreen. Ini dia nih kelemahannya juga, autofocusnya ya nggak secepat kamera Sony ZV-1. Jadi kalau kalian mau beli kamera, karena ini harganya nggak masuk akal sekarang ya, ada yang jual 14 juta harga secondnya untuk G7X Mark II, bahkan ya ada yang juga jual yang Mark I-nya ini di 7 juta sampai 8 juta. Ini kalian beli ZV-1 sih, Sony ZV-1 yang pernah saya review juga videonya di channel ini. Oke, ini untuk kameranya. Nah, ini sekarang kita unboxing ini ya, tasnya. Nah, chargerannya kayak gini, dia nggak langsung ke kamera ngecasnya, tapi dia harus pakai chargeran kayak gini. Jadi nggak sepraktis Sony ya, jadi dia harus pakai chargeran terpisah, nggak bisa langsung ngecas ke kameranya. Oke, ini aja untuk di sini ada tutupannya nih, tempat memori. Oke, itu aja. Dan sekarang saya mau coba tes kamera ini, kondisinya seperti apa. Oke, setelah dites, kameranya normal, nggak ada kendala, cuma memang baterainya udah lobetan, wajar lah ya, udah 10 tahun usianya, jadi baterainya harus diganti. Layarnya juga harus diservis, kurangan kamera yang udah lama, emang gini, baterainya lobetan. Dan juga entah kenapa kalau Canon tuh layarnya suka vignette ya, hampir semua Canon yang bekas-bekas itu layarnya pasti vignette. Kemudian dia kekurangannya lagi nggak ada colokan buat ngecas ke kameranya langsung, jadi harus pakai charger di luar, harus dibawa kemana-mana, jadi nggak simple. Dan ini harga barunya tadi 7 jutaan, bekasnya harusnya lebih murah dari itu, harusnya setengahnya ya. Dan gak tau kenapa sekarang harganya lagi digoreng sama penjual kamera, dan harganya itu bahkan lebih mahal dari harga barunya. Apalagi yang G7X Mark II itu harganya bahkan di 14 sampai 13 juta, ada yang jual 10 juta juga. Padahal harga barunya itu sekitar 8 jutaan ya untuk yang Mark II, tapi lagi digoreng atau kenapa harganya malah mahal banget. Padahal secara kualitas gambar, kalau kalian pengen beli kamera pocket kayak gini yang bagus, saya sih saranin mendingan beli ZV-1 karena dia udah ada jack audionya, ada hot shoe-nya juga, secara gambar lebih bagus, autofokusnya cepat, dan juga bisa pakai S-Log juga. Pokoknya itu deh, harganya di 6 jutaan untuk ZV-1 ya. Kalau kalian berminat, linknya ada di deskripsi video ini atau di keranjang YouTube ini ya. Dan langsung aja sekarang kita coba tes kualitas gambar, foto, dan video dari kamera Canon G7X Mark I ya. Kamera legend, content creator zaman dulu ya, di tahun 2014-an. Oke, langsung aja kita tes. Oke, sekarang kita tes kamera G7X Mark I ini. Kita coba untuk pakai ngevlog, kemudian juga ngambil foto. Dan hasilnya tidak akan saya edit, baik warnanya, baik suaranya, hasil suaranya. Jadi apa adanya aja. Dan ini kameranya. Dan langsung aja kita coba untuk ngevlog pakai kamera ini. Nah, kayak gini tampilannya kalau kita pakai buat ngevlog. Di sini ada talinya ya, buat pengaman. Sekalian saya mau jelasin juga terkait kamera ini, masih worth it apa enggak dipakai di tahun 2025. Nah, jadi seperti ini untuk kualitas video dan juga audio. Ini pakai mode auto semuanya, nggak pakai mode-mode lainnya, karena kelemahannya dari kamera G7X ini, dia itu nggak ada built-in untuk audio jack eksternal, kemudian juga dia nggak ada apa ya namanya, kayak pengaturan filter atau preset ya, preset untuk kita berkreasi. Kan kalau di Sony kan ada ya, ada S-Log, ada kemudian preset-preset lainnya gitu ya. Jadi warnanya bisa kita pilih gitu sesuai kebutuhan. Nah, kalau di G7X ini beda sama dengan Sony ZV-1 yang kayak akan fitur. Kalau ini dia presetnya bukan preset bahkan ya, cuman ada menu-menunya itu sedikit gitu, nggak terlalu banyak. Jadi kalau kalian memakai kamera ini atau mau beli kamera ini, pikir-pikir lagi, karena harganya sekarang nggak tahu kenapa mahal banget. Padahal harga barunya tuh ini 7 jutaan, harusnya secondnya ya udah 10 tahun ya, harusnya sih di 2 jutaan ya, 2 juta 3 jutaan gitu harga secondnya. Apalagi kalau minus kayak ini, vignette layarnya, dan juga nih lensanya udah agak sedikit berjamur. Itu yang harus kalian pertimbangkan kalau kalian mau beli kamera Canon G7X. Kemudian untuk kamera yang usianya 10 tahun, ini masih cukup oke sih menurut saya, karena secara kualitas gambar ya bagus aja, tapi nggak bagus-bagus banget. Dan dia bisa ngerekam di maksimal 1080p di 60 fps. Untuk gambarnya ya juga cukup oke lah, khas Canon, agak warm gitu kan. Kemudian kamera ini kelebihan apa ya? Tadi kan ngomongin kekurangannya. Kekurangannya banyak ya. Tapi kelebihannya dia ada ND filternya, built-in ND filter di kamera ini. Jadi
Kalau misalkan kalian pakai mode manual, ini bisa menghindari over exposure, kelebihan cahaya. Jadi dia ada built-in ND filternya, itu kelebihannya. Kedua, kelebihannya dia compact, jadi kita tinggal pakai gini aja buat bikin video, dan hasilnya cukup oke. Audionya juga cukup oke, walaupun dia nggak ada audio jack eksternal gitu ya, cukup oke karena dia secara mic-nya kata saya sih lebih bagus dari ZV-1 ya, mic internalnya ya. ZV-1 itu mic internalnya udah ada bulu-bulunya atau kayaknya kayak oke gitu, tapi hasilnya sebenarnya nggak terlalu begitu bagus ya. Hasil dari mic internal dari ZV-1 beda sama G7X. Menurut saya masih bagusan G7X Mark 1 ini. Apalagi yang Mark 2 ya cukup oke lah. Terus kelebihan lagi apa ya? Selain dia compact, enak gitu ya, tinggal dipakai. Kemudian ya layarnya bisa di flip kayak gini, di flip sehingga kalau buat bikin video atau nge-vlog gitu jadi cepet aja gitu. Tinggal dibalik, rekam, udah beres. Dan layarnya juga sudah touchscreen, kelebihannya lagi, layarnya sudah touchscreen, beda sama Sony ZV-1 yang touchscreen-nya itu ya terbatas gitu, jadi nggak semuanya touchscreen. Touchscreen-nya kalau salah buat ngarahin fokus aja. Kalau ini dia bisa ke menu, bisa kemana-mana. Cuma ya itu minusnya, layarnya gampang pignet. Lalu apa lagi ya? Oh iya, dia ada flashnya juga, ada flashnya. Kalau ZV-1 itu nggak ada flashnya. Paling itu aja sih kelebihan-kelebihan dari Canon G7X, kamera yang usianya udah 10 tahunan dan ya masih cukup oke lah bagi saya untuk digunakan pakai ngambil gambar, baik foto maupun video. Sekarang saya mau ngasih lihat hasil-hasil foto dari kamera G7X, tentunya tanpa edit. Oke, itu dia hasil dari foto G7X. Hasilnya seperti itu tanpa diedit. Dan ada tadi di ruangan agak gelap pakai flash, hasilnya seperti itu juga. Dan sekarang saya mau coba untuk ngambil gambar low light-nya. Jadi saya ngambil gambar dari depan gini. Nah, kita tes low light-nya. Oh ya, kekurangan dari kamera ini juga adalah dia untuk stabilisasinya tuh kurang stabil gitu ya. Beda dengan kamera handphone kayak iPhone gitu ya. Tuh, ini untuk low light-nya sedikit cukup oke. Di sini padahal agak gelap. Tuh ya, tapi sini cukup terlihat terang. Ini mode auto. Ya. Untuk low light-nya cukup oke, walaupun nggak bagus-bagus banget. Dan untuk stabilisasinya juga cukup oke, walaupun juga nggak bagus banget. Dan itu aja sih untuk sekedar review dari kamera yang udah 10 tahun usianya, G7X Mark 1. Dan kalau dibandingkan dengan handphone iPhone gitu ya jelas gambar iPhone menurut saya sih lebih bagus ya, menurut saya. Tapi Canon G7X ini punya karakter warna, Canon tentunya punya karakter tersendiri, beda dengan kamera di handphone atau smartphone gitu. Dan juga kamera ini ya tentu aja punya nostalgia tersendiri bagi kalian yang suka bikin konten di zaman 2014-an gitu ya, awal-awal YouTube mulai booming. Nah, ini buat nostalgia oke banget. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang mau beli kamera ini. Bisa cek link di
deskripsi di bawah ataupun di shop dari YouTube-nya ya. Siapa tahu ada, nanti saya taruh situ untuk link pembeliannya. Cuman harganya memang nggak dimasuk di akal gitu. Harganya 14 juta, 13 juta untuk yang Mark II, yang Mark I-nya ini sekitar 7 sampai 8 juta. Ya, tergantung kalian dapatnya di mana. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.